Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini pada sehat, ya, sehat-sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, sesuai dengan jadwal minggu yang lalu, kita hari ini akan membahas satu sub pokok bahasan atau satu pokok bahasan untuk desain research and development, penelitian dan pengembangan. Ini ternyata desain ini sudah mulai banyak mahasiswa yang tertarik dan beberapa mahasiswa bimbingan saya sudah banyak yang menggunakan desain ini. Jadi ini nanti contoh-contoh yang saya berikan juga contoh-contoh yang konkret yang saya bimbing sehingga memang betul-betul sudah dilaksanakan. Kalau begitu tolong semua speakernya di off, saya akan share PowerPoint saya. Ya, ini PowerPoint yang saya siapkan. Dan di modul yang pertama ini tidak ada. Ini adanya di modul tambahan yang kedua khusus tentang desain penelitian. Jadi bagi yang belum memiliki, kalau pengen punya silahkan itu di Koperasi Unindra. Ada desain penelitian dan pengembangan. Baik, ini bahan-bahan yang saya pakai untuk rujukan. Jadi yang pertama, Research and Development punyanya Rev, Alexander Rev. Kemudian ada ini dari Monjobi, Darius 2019 tentang beberapa tipe Research and Development ini dari Austin, Texas. Lalu dari Huda, ini tahun 2019, macam-macam dan jenis penelitian pengembangan. Ini dari Putra, ini dosen Universitas Negeri Jakarta, ada. Kemudian Sugiono, di sini juga sedikit ada satu bab di bukunya Sugiono tentang Research and Development. Nah, di antara sekian maka dua yang pertama ini yang pokok saya pakai karena dia lebih komplit di dalam menyajikannya. Ini sangat pendek artikel ini, udah. Sedangkan di Putra ini bukunya kecil, agak sedikit bias dengan action research ini tulisannya. Lalu yang Sugiono ini di metode penelitian kualitatif, dia menjadi satu contoh daripada desain penelitian yang ditulis di buku dia. Oke, baik, kita teruskan. Iya, oke, aduh maaf. Ya, jadi penelitian dan pengembangan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Maaf ini kalau pada masuk mengganggu di tengah jalan. Oke. Karena sebenarnya sudah dikembangkan mulai tahun 60-an. Jadi sudah, kalau sekarang berarti sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Dan terutama dikembangkan untuk bidang teknologi dan infrastruktur. Bukan di bidang sosial. Jadi penelitian pengembangan lebih banyak awalnya di bidang infrastruktur dan teknologi. Karena bisanya untuk menciptakan mesin yang bagus, untuk menciptakan satu produk struktur jalan misalnya, ini pakai penelitian dan pengembangan. Anda mungkin mengenal
Untuk membangun jalan rata-rata pakai beton, semen, kemudian baru dilapis aspal. Tapi kemudian karena banyak limbah pertambangan emas dan nikel yang ada di Irian Jaya, maka limbah itu coba diolah, dipakai untuk mengganti aspal dan beton di dalam membuat jalan. Nah, itu melalui penelitian dan pengembangan. Dan sudah ditemukan struktur dan komposisi bahan kimia yang dicampurkan di dalam limbah besi dan timah tadi, sudah ketemu dan itu dimanfaatkan dan itu sudah dipakai di Irian Jaya. Nah, ini contoh bagaimana penelitian dan pengembangan di bidang teknologi. Nah, apa tujuan penelitian dan pengembangan? Jadi kalau penelitian dan pengembangan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan prototipe atau model dari satu produk atau dari satu proses. Disebutkan produk tadi adalah produk teknologi, misalnya pada waktu Habibie membuat pesawat terbang, maka dilakukan pengembangan dan menghasilkan prototipe satu jenis pesawat terbang yang disebut dengan Garut Koco. Ini sebenarnya adalah prototipe. Jadi buat satu, tapi dari satu selesai itu harapannya dapat menjadi model untuk pembuatan berikutnya. Kemudian juga proses, jadi tidak selalu dalam bentuk produk model, tapi proses. Misalnya bagaimana cara membuat batik yang lebih cepat, misalnya. Kalau batik itu kalau secara tradisional lama banget itu prosesnya yang dilakukan. Nah, ini dapat dipercepat dengan melakukan penelitian dan pengembangan. Jadi bisa berupa model, bisa berupa proses. Dalam dunia pendidikan bisa juga proses ini dilakukan. Misalnya untuk penelitian dan pengembangan tentang bagaimana menanamkan skill tertentu, keterampilan tertentu. Bukan pakai modelnya yang dikembangkan, ya, model pembelajarannya, tetapi prosesnya. Misal, untuk menghasilkan skill tertentu bisa dilakukan dengan memberikan teori dulu, lalu teori kemudian praktek. Itu prosesnya yang pertama. Proses yang kedua, suruh praktek dulu, banyak salah, banyak kekeliruan dalam praktek, kemudian baru masuk ke kelas diberikan teorinya. Atau bisa juga modelnya dikasih teori dulu, kemudian praktek, kemudian balik lagi dibahas dengan teori untuk memperbaiki praktek tadi, dan seterusnya. Ini juga bagian dari bagaimana research and development dimanfaatkan untuk pengembangan proses. Nah, Anda mungkin mengenal sistem pendidikan keterampilan, ya, dengan menggunakan dual system, sistem ganda yang dilakukan di Jerman, kemudian SMK kita juga mencoba mengadopsi itu. Nah, itu juga bagian dari hasil daripada proses research and development. Jadi prosesnya, jadi berupa model atau berupa proses. Nah, disebut research and development karena mengandung dua unsur. Di satu sisi penelitian, di satu pengembangan. Nah, penelitiannya ini ada kemiripan dengan eksperimen. Karena harus ada treatment, harus ada uji coba dari satu model atau satu proses yang kemudian akan dievaluasi. Nah, kemudian setelah diperbaiki, dievaluasi lagi, sehingga dapat diperoleh satu model
atau proses baru yang sudah diuji. Oleh karena itu di dalam research and development itu lebih cocok untuk menghasilkan inovasi baru. Ya, inovasi itu perubahan, ya, perubahan, perbaikan. Ini ada kemiripannya dengan penelitian tindakan. Kenapa? Di dalam penelitian tindakan itu ada perlakuan. Ada perlakuan yang harus dilakukan. Ini sama, cuma ini perlakuannya berupa didesain terlebih dahulu, berupa model. Nah, itu yang kemudian diuji modelnya. Jadi ada perlakuannya seperti penelitian tindakan, ada uji cobanya seperti eksperimen, tapi harus menghasilkan produk. Kalau eksperimen hanya berhenti, iya metode ini dengan metode ini lebih baik dari metode A. Cuma kemudian bedanya mungkin dari penerapan itu dia menghasilkan model. Nah, yang di sini yang diterapkan itu modelnya, yang diuji coba itu modelnya atau proses barunya. Nah, produk itu tidak selalu berupa barang, bisa produk jasa, ya, bisa proses, kemudian bisa juga untuk kemudian menciptakan produk baru dan proses baru. Ini yang penting. Nah, kalau diteruskan produk dan proses baru ini menjadi dapat dipatenkan sehingga orang lain kalau akan menggunakan model yang kita pakai dia harus minta izin dan atau kita bisa jual kepada pengusaha yang akan mengembangkan model ini. Oke? Nah, penting sekali pada catatan yang terakhir. Dalam riset dan development diperlukan sebelum Anda melakukan menyusun rancangan model ini, Anda perlu dulu untuk mereview model-model yang sudah ada, proses-proses yang sudah ada. Misal, pada waktu tadi penelitian tentang penggunaan tailing tadi limbah dari industri pertambangan emas dan nikel. Dicari dulu, ada nggak orang yang sudah melakukan itu. Nah, kalau sudah ada dan itu dapat dipakai, Anda tidak perlu. Kecuali kalau Anda ingin mengembangkan yang lebih baik dari produk yang sudah ada. Oleh karena itu, bedanya dengan penelitian yang lain, dalam riset and development diwajibkan Anda mencari dulu model yang sudah ada. Jangan sampai riset and development Anda hanya mengulang model yang sudah ada, jadi tidak ada gunanya. Bahkan ada, jangan sampai Anda membuat model atau proses baru yang lebih jelek dari yang sudah ada. Itu bukan riset and development. Jadi Anda harus cari dulu. Jadi cari di internet tentang hak paten atau penelitian yang sudah penelitian dan pengembangan dengan yang akan Anda kembangkan. Cari dulu, nah kemudian Anda akan yang dikembangkan apanya dari yang sudah ada tadi. Jadi memang riset dan development tidak selalu baru 100% produknya, tapi dari produk yang sudah ada atau proses yang sudah ada, Anda tingkatkan. Anda mungkin mengenal Pak Leonard? Leonard? Ada yang kenal? Iya, Pak. Diajar nggak oleh Pak Leonard? Iya, Diajar, Pak. Prof. Diajar, Pak. Oke. Nah, Pak Leonard itu adalah disertasinya, dia mengembangkan model proses pembelajaran. Jadi yang produknya berupa proses, model yang berupa proses. Bagaimana sih sistem pembelajaran yang baik, mulai dari menyiapkan kurikulumnya, menyiapkan tujuan pembelajarannya, dan tetapi dia tidak membuat baru sama sekali. Ada yang sudah dibuat oleh Board and Call, namanya. Sudah ada sekian step. Nah, kemudian Pak Leonard itu menambahkan satu step untuk membuat lebih bagus lagi hasilnya. Nah, dia adalah
bagian dari riset dan development karena dia mengembangkan dari model yang sudah ada. Kebetulan saya diminta menjadi expert judgment-nya yang memberikan masukan pada draft proposal penelitian dia. Itu dia menggunakan model riset dan development. Jadi bisa saja nanti kalau yang ingin melihat bagaimana riset dan development dalam menghasilkan proses, itu disertasinya Pak Leonard bisa dapat dipakai sebagai rujukan. Oke. Nah, apa ciri-cirinya riset dan development? Yang pertama, harus ada dasar teori dan konsepsi yang kuat. Dan ini yang berbeda dengan penelitian tindakan. Kalau penelitian tindakan, waktu menetapkan tindakannya itu tidak selalu harus berdasarkan teori, tapi berdasarkan kesepakatan dari kelompok, grup, atau orang-orang yang terlibat dalam tindakan tadi. Jadi dasarnya kesepakatan. Kalau ini dasarnya ada teori dan konsep. Yang kedua, bersifat terapan. Apa artinya? Teori dan konsep tadi tidak berhenti dibahas secara teori saja, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam praktek, dalam terapan, gitu ya, dalam terapan. Kemudian ada basis penelitiannya. Jadi di dalam penelitian tindakan biasanya diawali dengan penelitian murni, dengan survei, dengan apa, kemudian baru dilakukan penelitian terapan. Oleh karena itu dalam penelitian dan pengembangan biasanya ada beberapa tahap yang semua mengandung unsur penelitian. Nanti akan saya beri contoh. Yang berikutnya, kalau kita dapat menghasilkan produk dan menghasilkan proses baru, maka sebenarnya kita bisa mengklaim sebagai hak paten kita. Dan hak paten itu punya nilai dan daya guna yang praktis dan punya nilai ekonomis. Contoh ini, ada mahasiswa yang saya kenal, dia di bidang kedokteran gigi. Kemudian dia tertarik, kenapa ya dia melihat dari hasil penelitian murni, itu ternyata daun sirih itu mengandung bahan kimia yang bagus untuk memperkuat gigi, daun sirih. Nah kemudian daun sirih itu dia teliti, mulai meneliti daun sirihnya, kandungannya apa, lalu kemudian dia meneliti untuk bagaimana membuat pasta gigi dengan bahan dasar daun sirih. Kemudian dia teliti, dan kemudian dia memperoleh hasil rumus produk pasta gigi yang menggunakan daun sirih. Pasta gigi itu kan ada beberapa unsur. Nah, salah satu unsur adalah daun sirih atau pubat yang dapat memperkuat gigi. Maka dia teliti itu. Hasilnya ketemu. Dan begitu selesai, temuan dia langsung dibeli oleh perusahaan pasta gigi. Pasti harganya mahal dan dia dapat banyak uang dari situ. Karena itu hak paten. Gitu ya. Cara menjualnya bisa dijual haknya atau bisa juga setiap produk pasta gigi yang dihasilkan dia dapat sekian persen. Namanya royalty. Jadi seperti ini. Dan ini yang disebut nilai daya guna yang praktis. Anda juga bisa membuat misalnya alat peraga yang nanti dapat digandakan. Bisa saja membuat alat peraga yang bagus, lalu dijual ke toko industri pembuat alat peraga pembelajaran, nah Anda dapat royalty. Oke. Nah, cuma memang dibanding dengan penelitian survei, penelitian eksperimen, apalagi dengan studi kasus, maka penelitian dan pengembangan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena tahapannya meliputi beberapa tahap. Nah, hasilnya lebih akurat membuat model ini
Karena apa? Melalui proses pengujian. Dan setelah diproses pengujian, maka dapat direplikasi sebagai produk massal. Apakah berupa proses, kemudian yang bersifat massal dapat dikembangkan. Oke. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi riset development dari segi kegunaannya, maka banyak. Jenisnya. Yang pertama, riset and development sebagai kegiatan sendiri, mandiri. Ini penelitian riset and development yang mandiri, artinya dia tidak terkait dengan kegiatan yang lain. Yang kedua, riset dan development sebagai bagian dari proses inovasi yang besar. Inovasi yang besar. Jadi penelitian riset dan development hanya salah satu komponen dari program inovasi ini. Kemudian riset and development sebagai pasangan design and development, berarti design and development ini digabungkan. Kemudian riset dan development sebagai sumber ide aja. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam riset and development sebagai kegiatan penelitian sendiri, ini dia ada menggabungkan 3 hal. Pertama, basic research, riset dasar, kemudian riset terapan, dan baru riset pengembangan. Tadi saya katakan riset and development butuh tahapan yang lama. Yang pertama, riset dasar, kemudian penerapannya, kemudian pengembangannya. Oleh karena itu disebut dengan triple helix model of technology and development. Dan ini yang banyak diadopsi di bidang infrastruktur dan produk, ya, infrastruktur dan produk industri. Nah, di dalam dunia pendidikan kita juga bisa riset sebagai kegiatan penelitian sendiri. Jadi tesis, disertasi termasuk riset dan development sebagai kegiatan penelitian sendiri. Bedanya adalah di dalam pendidikan basic risetnya tidak harus dikerjakan sendiri. Kita mengambil dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Baru kita terapkan untuk applied research. Baru kita development. Jadi dalam praktek basic research itu tidak dikerjakan sendiri, tidak apa-apa. Misal sebagai contoh, Anda akan membuat misalnya pengembangan alat peraga pendidikan, satu jenis alat peraga model, kayak apakah alat peraga matematika, alat peraga untuk menjelaskan keterampilan tertentu. Nah, pasti dong waktu kita buat alat peraga harus ada bahannya apa yang baik. Bahan yang tidak membahayakan anak, bahan yang gampang dirubah-rubah misalnya, bahan yang apa. Nah, Anda tidak perlu melakukan, harusnya kalau yang lengkap, Anda harus teliti bahan tadi. Bisa dari kayu, bisa dari yang sering untuk gantungan kunci itu, dari silika, bisa dari besi, bisa dari aluminium, ya kan? Nah, kalau riset dan development yang lengkap, sebelum membuat alat peraga, bahan-bahan ini diteliti dulu satu-satu. Mana yang terbaik. Dari dapat dilenturkan, dan ada kriterianya pasti kan, tidak membahayakan, dan sebagainya itu di sini. Nah, dalam bidang penelitian biasanya ini kita mengambil yang sudah ada. Jadi kita cari penelitian tentang bahan yang berupa besi, apa ciri-cirinya, kelemahannya apa, bahan dari aluminium apa, bahan dari kayu apa, dan sebagainya di sini. Bahan dari karet sintetis misalnya, bahan dari plastik, ini ada. Kita nggak perlu meneliti sendiri, nggak selesai-selesai. Jadi kita mengambil basic research-nya dari penelitian bidang teknologi yang mereka sudah ada. Dan ini bisa dicari di jurnal. Lalu setelah itu baru bagaimana diterapkan dalam bentuk alat peraga tadi.
Artinya dia bahan tadi dikonstruksi, digabung, apakah dicetak, apakah dipanaskan, apakah itu bagian dari yang di sini. Nah, kemudian jadi model. Nah, model ini kemudian diuji cobakan. Nah, uji coba itu masuk di dalam development. Dicobakan, dievaluasi, dan seterusnya. Oke. Nah, dalam penelitian kita untuk riset, untuk tesis, untuk disertasi, kita adalah yang ini. Riset dan development sebagai kegiatan sendiri. Nah, kalau riset and development sebagai, jadi ini, kalau kita teruskan, jadi prosesnya linear. Dari penelitian murni, kemudian kita terapkan, kemudian dirancang dalam bentuk model di sini, kemudian baru dikembangkan, kemudian dicobakan. Setelah itu kalau memang hasilnya bagus akan menjadi bahan untuk komersial. Seperti contoh tadi yang tas kaki yang dari bahan daun sirih tadi itu sudah dikomersialkan. Salah satu pabrik pembuat odol, pembuat pasta gigi sudah menggunakan komposisi dengan daun sirih tadi. Enak, rasanya bagus dan enak di gigi. Pak Mulyana menggunakan ini, pasta gigi yang menggunakan daun sirih itu. Nah, kemudian prosesnya linear, tadi oke, sudah, kemudian produk. Oke. Nah, kalau ini, jadi sebenarnya contoh sebagai penelitian riset dan development sendiri ini, jadi kan awalnya misalnya ada penelitian tentang penisilin. Ternyata hasil penelitian riset dasar penisilin, struktur kimiawinya dari penisilin dapat dipakai, dikembangkan untuk menghasilkan bom. Jadi bahan peledak. Ya. Kemudian bom ini kemudian dikembangkan menjadi bahan sama dengan teknologi yang sama, tapi tidak, kalau bom ini kan untuk kepentingan yang jelek, pemusnah. Tapi ada yang kemudian dari riset ini dipakai untuk mengembangkan tenaga listrik, tenaga listrik, tenaga nuklir maksud saya, membangun listrik, perusahaan listrik ya yang dari tenaga nuklir. Riset dasarnya ternyata dari riset tentang penisilin itu. Nah, kemudian dapat dikembangkan ke sini ya. Tapi ini kan penelitian sendiri yang bertahapannya lama ini. Oke. Nah, ada penelitian riset dan development dari bagian dari satu inovasi. Jadi ada inovasi besar tentang teknologi komputer kita. Ternyata itu berangkatnya dari sini. Dari mulai pertama sekali penelitian tentang steam engine, mesin uap. Jadi sebenarnya kalau Anda punya komputer sekarang, itu dasar teknologinya itu dengan menggunakan mesin uap. Mesin uap itu adalah satu mesin yang mengganti tenaga uap menjadi bergerak, berputar. Itu dasar awalnya. Kan di dalam komputer kita ada yang prosesnya harus memutar tadi. Ada. Cuma kemudian dari tenaga uap bisa dipindah menjadi tenaga baterai dan seterusnya. Akhirnya terjadi penelitian kita sehingga kita bisa menghasilkan banyak produk yang dasar teorinya awalnya adalah teori tentang mesin uap. Ya, jadi ini panjang. Inovasi yang panjang sekali. Anda tahu juga mobil. Mobil yang kita kendarai itu dasarnya hanya 3. Maaf, hanya 2 malah. Ada yang tahu mobil kita? Ada 2 teknologinya. Pertama adalah bagaimana membuat gerakan maju mundur menjadi gerakan berputar. Dan itu dasarnya mesin uap. 1. Tapi yang kedua itu nggak cukup. Sebab kalau maju mundur mesin uap dapat cepat, tapi kalau kita tidak bisa membelokkan dengan ringan, kita nggak bisa.
Jadi kendaraan kita itu kalau jalan cepat, kita belokkan, berat itu setirnya. Nah, supaya tidak berat, lalu ada power steering. Ya kan? Jadi, dasar teknologi mobil yang kita kendarai itu dua. Satu, mesin uap yang mengganti gerakan maju mundur menjadi berputar. Dan yang kedua adalah power steering yang memutar, membelokkan mobil tapi dengan ringan. Nah, kalau enggak kan nggak bisa kita membelokkan mobil kalau nggak ada power steering. Berat sekali lurus. Kalau nggak perlu Anda boleh bikin sepeda-sepedaan yang dari kayu, kemudian Anda jalan yang kenceng, susah dibeloknya kalau nggak pakai power steering. Oke? Nah, dua itulah lalu tercipta mobil, kendaraan. Ternyata masih banyak yang antre ini. Oke. Gitu. Jadi untuk tesis disertasi kita enggak usah. Cuma kita tahu aja bahwa ada penelitian dan pengembangan itu sebagai bagian dari inovasi jangka panjang untuk menghasilkan kendaraan. Oke. Baik. Nah, ini dalam riset sebagai inovasi tadi ada beberapa tahap, tapi karena kita tidak akan fokus ke sini, saya nggak usah uraikan satu persatu tadi, ya, sebagai contoh saja. Nah, ada riset and development sebagai pasangan antara desain dan development. Ya, jadi produk desain dan produk development. Jadi gini, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penelitian dasar yang menghasilkan lampu, pancaran cahaya. Siapa yang dapat menunjukkan pada saya dasar untuk menghasilkan lampu pancaran cahaya itu apa? Ayo, yang dari IPA. Apa yang dilakukan sih sebenarnya supaya itu menyala? Hai Pak. Ya, gimana? Supaya itu menyala dia perlukan kabel nikrom. Kabel nikrom yang ditutupi dengan sebuah tabung tanpa udara, sehingga dialirkan dengan tenaga listrik, maka akan menyala tanpa terbakar. Iya. Jadi ada alur listrik positif dan negatif, kan begitu kan? Kemudian dihubungkan dengan kabel tadi. Nah, kabel tadi yang kemudian menghasilkan, karena dialirkan listrik, menghasilkan loncatan aliran listrik, kemudian itulah yang jadi cahaya. Yang menjadi masalah ini kan basic research. Basic research. Bagaimana menghasilkan loncatan tadi, aliran listrik tadi, sehingga dia menimbulkan cahaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cahaya ini bisa dikumpulkan dan menjadi lebih besar cahayanya. Itulah lalu dibungkus. Dibungkusnya pakai apa? Ya pakai yang transparan. Ditemukanlah kaca, kan begitu kan? Nah, cuma masalahnya adalah kita harus mendesain bagaimana supaya bungkusan kaca ini gampang dipakai, gampang dilepas, gampang dipasang kembali. Itulah kemudian menjadi bola lampu. Ya. Jadi bola lampu tadi adalah desain dari temuan, dasarnya tadi temuan tentang listrik, ya, loncatan listrik, kemudian desain. Nah, desain ini berkembang, ya kan? Berkembang mulai dari lampu ini, kemudian berkembang menjadi lampu neon, sekarang berkembang menjadi LED, kan? Nah, itu adalah merupakan pengembangan desainnya. Jadi dari hasil ini kemudian desainnya. Dari desain ini dikembangkan terus. Maka mulai dari bola lampu pijar menjadi neon, kemudian cuma dengan neon pasti ditambah ada satu gas lagi yang dimasukkan supaya terjadi neon sehingga arus listriknya menjadi efisien. Nah, sekarang tidak neon, yang dipakai adalah LED.
LED. LED ini yang kemudian dipakai untuk memancarkan panas tadi sehingga lebih irit lagi dengan LED. Nanti mungkin bisa ada bahan lagi yang berikutnya, mencampurkan antara bahan tadi, loncatan aliran listrik tadi dengan bahan lagi dan seterusnya sehingga kita menghasilkan bola alat yang dapat menjadi alat penerangan. Sama juga waktu membuat pesawat terbang. Jadi membuat pesawat terbang itu desain yang utama apa supaya dia bisa kunci alat pesawat terbang supaya dapat terbang apa? Ayo. Gaya angkat, Pak. Gaya angkatnya dari apa? Gaya angkatnya dari pergerakan udara di bawah sayap, Pak. Oke, dari sayap. Ada satu lagi. Gaya gravitasi juga, kemudian gaya hambat dan gaya dorong. Nah, ada satu tadi daya dorongnya, betul. Kemudian daya dorong dengan daya hambat, hanya satu itu, prinsipnya satu. Lalu untuk dapat naik turun dengan sayap, tapi ada satu lagi supaya nggak kejungkel ke bawah. Apa? Itu ekor. Ekornya itu dari penyeimbang, Anda enggak? Iya, Pak. Ya, termasuk juga untuk belok kanan dan belok kiri itu pakai ekor. Nah, itu juga begitu. Prinsip itu adalah penelitian basic risetnya, kemudian coba diterapkan. Nah, ini adalah penerapan riset tadi, akan tekanan udara tadi yang ditemukan paling awal, membuat sayapnya seperti ini. Ya sekarang sudah kita lebih canggih ya, jadi membuat sayapnya seperti ini. Ini adalah bagian dari research and development, bagian dari penggabungan antara desain dengan development. Desain produk. Jadi sebenarnya penelitiannya sudah ditemukan, dasarnya sudah ditemukan, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, kita kan juga sekarang mengenal pesawat terbang. Nah, sekarang kita juga sudah berkembang kepada teknologi apa itu yang ada 4 sayap bisa naik sendiri pakai remote control. Drone, Pak. Iya. Nah, sekarang kalau drone itu dibuat besar, ya kan kecil tuh. Drone itu dibuat besar, sayapnya dibesarkan, rangkanya dibesarkan, kemudian di dalamnya dikasih tempat duduk, dikasih AC, jadi apa itu? Jadi alat transportasi, Pak, seperti helikopter. Iya, jadi mobil. Jadi mobil tadi itu kalau kemudian dia bisa turun, kemudian dikasih roda, jadi bisa dipakai untuk di bawah dan bisa ke atas. Kan sudah ada mobil yang dirancang seperti itu. Jadi ini adalah bagian penelitian riset and development. Anda bisa tahu basic risetnya, model awalnya ada, sudah ditemukan. Cuma kita kemudian merevisi model menjadi semakin efisien, semakin kuat, semakin baik. Jadi kayak bola lampu itu ditemukan modelnya sudah lama banget. Ya, Thomas Edison sudah menemukan lama di sini. Cuma kemudian dikemas lagi, dikasih bahan ini lagi, sehingga menjadi efisien. Sekarang dengan LED sangat efisien. Oke. Baik. Nah, kemudian sehingga di sini desain dan developnya di sini, kemudian menjadi produksi, kemudian jadi marketing, ini yang punya nilai jualnya. Nah, ini tidak berhenti, ini naik turun lagi ke sini. Kemudian dikembangkan lagi, terus. Jadi desain development itu tidak pernah berhenti. Dia berkembang terus. Dari basic riset yang sama, yang satu. Dari model dasar yang satu, yaitu menghasilkan cahaya. Itu aja model dasarnya. Nah, kemudian dikembangkan terus. Oke. Nah, ini tingkatannya. Nah, ini juga model and development sebagai bagian dari ide. Jadi, riset dan development itu sebagai satu
dasar yang dipakai untuk pengembangan, invention, kemudian dipatenkan, kemudian dikembangkan dalam desain, kemudian terus sampai menjadi semakin lama semakin berubah. Jadi ini tidak pernah berhenti. The teknologi push source of idea ini basisnya pemikiran riset dan development yang terus menerus dan tidak akan selesai dan terus berkembang terus, seperti tadi kayak pesawat, kayak lampu, mobil, itu dilakukan terus. Oke. Nah, maaf keganggu, ada orang masuk. Nah, ini adalah bagaimana proses riset dan development itu dilakukan. Jadi ini adalah awal sekali di bidang teknologi, proses melakukan riset dan development itu. Ini berangkat dari sini, stadia, kemudian muncul ide, mengembangkan desain tertentu, kemudian pada waktu keluar ide, mungkin masih macam-macam tadi, apakah membuat bahan dari alat peraga dari kayu, apakah dari besi, apakah dari aluminium, apakah dari plastik, apakah dari itu yang bahan yang lebih keras lagi, ada lagi. Nah ini mulai keluar ide bahwa perlu dibuat satu produk. Nah kemudian ini dari produk ini dianalisis nih dari berbagai hasil penelitian dasar, dianalisis, kemudian jadilah mulai ada fokus. Maka kita akan menggunakan alat peraga yang berbahan plastik misalnya. Kemudian dari ini dikembangkan menjadi satu model, maka disebut development idea. Kemudian diterapkan di sini dan diuji cobakan prototipe tadi. Kemudian dikembangkan bagaimana penjualannya, bagaimana pengemasannya, bagaimana jalurnya. Ini kemudian menjadi bahan produk yang dipasarkan. Ini baru dikeluarkan ke pasar. Kalau ini adalah proses yang dipakai, proses riset dan development untuk produk dan barang jasa di bidang teknologi dan di bidang infrastruktur. Ini dasarnya seperti ini. Nah sekarang ilmu-ilmu sosial juga mengadopsi desain riset dan development ini, termasuk di dunia pendidikan. Nah, ini adalah gambaran penelitian-penelitian apa yang telah dilakukan melalui pendekatan atau desain development di bidang pengembangan di bidang pendidikan. Maka ada 3 ini yang contoh-contoh konkret. Yang pertama dalam riset dan development untuk pengembangan kurikulum. Ini pernah dilakukan oleh Ford dan Houston tahun 93 dan 94, yaitu mengembangkan model silabus. Anda kan sekarang mungkin kalau membuat silabus kan ada kolom-kolomnya itu, betul kan? Nah kolom-kolom itu tidak langsung jadi begitu aja, itu ada proses pengembangannya, ya. Kemudian diuji, gitu. Mana dengan kolom-kolom itu, mana yang nanti lebih enak dibuat, kemudian lebih sistematis, kemudian gampang diterapkan di sini. Tapi juga pernah ada penelitian Vandenberg dan Rose itu tentang model pelatihan guru yang efektif. Kita itu zaman dulu sampai zaman sekarang kalau penelitian guru dipanggil, diceramahi, setelah pulang dianggap sudah tahu melaksanakannya. Termasuk pelatihan kurikulum di Indonesia kayak begitu. Apakah itu betul yang seperti itu? Gitu. Nah, ini saya sendiri pernah melakukan pengembangan model seperti ini, yaitu model pengembangan pendidikan toleransi pada guru-guru di madrasah. Jadi ada modelnya kita, apa yang dilakukan dulu, kemudian bagaimana menyampaikan materi, bahan yang disiapkan seperti apa. Jadi kalau Anda tertarik model yang kita kembangkan, saya kembangkan itu tentang model pembelajaran toleransi melalui mata pelajaran agama yang dikembangkan di sekolah dengan baik. Ini. Kemudian ada yang Niven ini penelitian tentang penggunaan komputer dalam pengembangan kurikulum. Ternyata
pengembangan kurikulum dapat dirancang dengan komputer, sehingga otomatis akan keluar hasilnya dan dapat dikontrol, dapat disistematikan, juga dapat dicek kembali apakah langkah-langkah komponen dari kurikulum dari satu kolom ke kolom yang lain terjadi sinkronisasi atau tidak. Lalu juga ada Fisher, itu mengembangkan bagaimanakah membuat peralatan pendidikan untuk pendidikan jarak jauh. Nah, yang relevan dengan sekarang misalnya Anda bisa mengembangkan bagaimana membuat perangkat pembelajaran matematika yang dilakukan melalui online. Mulai bahannya, Anda bisa melakukan seperti ini, research and development. Kemudian TIS ini mengembangkan tentang model pendidikan guru yang baik. Pendidikan guru yang baik. Kemudian di bidang media dan teknologi, bagaimana meningkatkan proses perancangan pembelajaran. Terus ada juga untuk mencapai gelar doktor di Jogja, ada dosen yang mengembangkan perancangan pembelajaran seperti ini ada juga. Kemudian model pembelajaran Browns dan Collins itu tentang lingkungan belajar dan cara mengevaluasi hasil belajar. Jadi banyak sebenarnya dalam riset dan development dapat dilakukan. Apakah gurunya, metode pembelajarannya, apakah alat pelajarannya, peralatannya, ya, prosesnya, ini dapat lingkungan belajarnya, ini dapat dilakukan melalui riset dan development. Bukan hanya metodologi pembelajaran saja, bukan. Banyak yang dapat dilakukan. Oke. Nah, di dalam riset dan development di bidang pendidikan ada beberapa rancangan model yang dapat dipakai. Ya, ini model yang pertama yang paling sederhana. Disebut dengan model design research and development dengan model ED, double D. Ini sebenarnya singkatan dari proses. Ya, mulai dari analyze, E-nya, mengembangkan desain, modelnya D-nya yang pertama, kemudian develop, dikembangkan, kemudian diterapkan, kemudian dievaluasi, dan hasil evaluasi itu untuk memperbaiki desain, dikembangkan lagi, diimplementasikan, dievaluasi lagi, kemudian mengembangkan desain lagi. Jadi proses riset and development tidak hanya satu siklus, bisa beberapa proses siklus ini. Itu modelnya EDI. Anda boleh menggunakan model yang pertama ini. Oke? Ya, bukan ini model. Jadi dalam desain ada model ya. Kayak eksperimen tadi, ada desain, ada model. Nah, ini sekarang modelnya untuk riset development yang tipe pertama, yaitu AD. Ini sangat dasar. Kemudian, model yang kedua, Anda bisa lihat kotaknya lebih banyak. Jadi, port and goal, ini yang dalam pengembangan media pembelajaran. Ini. Nah, Anda bisa lihat ini lebih detail daripada yang ini. Mari kita lihat detailnya gimana. Jadi dilakukan analisis kebutuhan dulu, need analysis tentang perlunya model. Kenapa model ini perlu dikembangkan, dalam desain pengembangan ini. Kemudian dibuat karena di bidang perencanaan, maka setelah analisis kemudian dibuat perencanaan media yang akan dipakai, kemudian mengembangkan produk media yang tadi akan dirancang, dikembangkan. Setelah itu dicobakan pada tingkat kecil, perseorangan. Apakah pengembangan model pembelajaran ini dikembangkan perseorangan berarti ada 1-2 orang siswa diminta untuk menggunakan, diuji coba. Nah, setelah diuji coba, dievaluasi, apakah model ini ada kelemahannya? Kalau ada, diperbaiki. Setelah diperbaiki, terjadi revisi di sini. Kalau ini tadi hanya 1, 2, 3 orang, maka setelah direvisi, diberikan pada yang lebih luas. 1 kelas, 1 kelompok kecil.
lalu diuji lagi, dievaluasi lagi, kemudian diperbaiki lagi, maka ada revisi yang berikutnya. Baru setelah itu diuji cobakan ke beberapa tempat sekolah, direvisi, dan ini baru ditetapkan sebagai desainnya di sini. Kemudian dibuatkan hak patennya di sini. Kemudian baru disebarluaskan untuk apa namanya, atau dimintakan dulu hak patennya, lalu baru dipromosikan siapa yang akan pakai. Itu modelnya pot and gold. Ya. Jadi kalau Anda lihat bedanya dengan ini sama, cuma mulai dari differential improvement evaluate ini diterjemahkan lagi pada tingkatannya. Satu pada tingkat ujian, diuji pada tingkat perorangan, diuji pada tingkat kelompok atau kelas, lalu diuji di lapangan yang lebih luas pada jajaran beberapa sekolah. Oke? Ini modelnya. Model yang berikutnya adalah pengembangan media pembelajaran. Ini disertasi ini. Sadiman adalah seorang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia melakukan seperti ini. Untuk mengembangkan media pembelajaran. Diawali dari identifikasi kebutuhan sama merumuskan tujuan pembelajarannya apa, baru materi pembelajarannya dibuat, lalu baru evaluasinya dibuat. Jadi Anda bisa lihat, kita tidak bisa menggunakan alat evaluasinya untuk media pembelajaran, jadi harus ada desain tujuannya, desain materinya atau bahan ajar, lalu baru evaluasinya. Lalu akan diproduksi ini semua. Media pembelajarannya diproduksi, kemudian divalidasi oleh ahli dulu. Ini yang disebut dengan expert judgment. Dimintakan, ahlinya ada dua, ahli yang di bidang media dan ahli di bidang materi. Misalnya pembelajaran matematika, maka ahli dari teknologi pendidikan yang ahli media, lalu ahli materinya dari mereka yang ahli di bidang matematikanya. Setelah ini kemudian diwujudkan dalam bentuk media desain pertama, kemudian diterapkan, direvisi, diproduksi, validasi lagi, terapkan, kemudian revisi lagi, kembali. Jadi yang berputar di sini. Bedanya dengan ini, apa ayo? Beda yang pokok. Dengan ini. Apa bedanya? Kalau yang pertama sekali satu langkah, kalau yang kedua ada revisi validasi ahli, Prof. Iya, betul. Di sini tidak ada validasi ahli. Di sini ada validasi ahli. Validasi. Jadi ini yang membedakan. Siklusnya sama persis, cuma di sini yang membedakan. Oke? Ya, Anda tinggal pilih mau menambahkan ahli media dan ahli materi, apa ahli validasi ahli, silakan. Itu akan semakin baik. Oke? Berarti lebih tingkatannya lebih bagus daripada yang pertama ini. Ini yang dasar. Dan ini yang paling dasar sekali. Ini yang lebih baik, ini yang lebih baik lagi di sini. Oke? Apa ada lagi? Ada yang lebih baik lagi nih. Ini sama. Anda mungkin kalau pernah mengikuti pembelajaran jarak jauh dari UT, lintas terbuka, itu yang mengembangkan modul dari Pustekom, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan. Dan ini proses yang dipakai di dalam mengembangkan modul pembelajaran yang sekarang digunakan oleh UT tadi. Dari pertama, analisis kebutuhan untuk kebutuhan modul kan, bentuknya membedah kurikulum dulu. Kurikulumnya dibedah, isinya apa, tujuan pembelajarannya apa, pokok bahasanya apa saja, dibedah dulu di sini. Ini kan tentang materi. Materi modul ini. Membedah ini untuk menjadi bahan untuk materi modul yang akan dikembangkan. Lalu mengidentifikasi medianya apa. Medianya apa. Tadi karena berupa modul, maka di sini dalam media modul dibutuhkan apa saja di sini, diidentifikasi. Lalu baru dikembangkan naskahnya. Naskah
draft modul. Lalu diproduksi naskah tadi secara terbatas, kemudian disempurnakan, lalu baru diuji coba. Lalu direvisi, baru menjadi produk akhir. Nah ini lebih mirip pada model yang pertama tadi, yang ini. Nih, lebih mirip dengan ini. Saya yakin sekarang ini kan dibuat pada awal tahun, model ini dipakai kan pada awal membuat modul yang pertama itu di tahun 90-an. Saya yakin sekarang Pustekom mengembangkan ini lebih detail dan lebih rinci. Saya yakin. Ini adalah desain pertama yang pertama sekali modul dibuat itu tahun 90-an, karena Universitas Terbuka itu baru dibuka, ingat saya tahun 90 atau 92. Ya. Karena saya waktu itu menjadi kepala Biro Perencanaan yang menyiapkan biaya untuk mengembangkan UT dulu. Oke, tahun 92. Oke. Tidak tahu ada yang belum lahir? Mudah-mudahan sudah semua lah kalau tahu. Oke. Nah, ini modul, tapi ini cocok untuk model pengembangan modul atau model untuk pengembangan alat pembelajaran. Modul kan sama dengan alat pembelajaran. Oke. Ya. Nah, ini yang modul pembelajaran yang lebih rinci lagi. Ini dikembangkan oleh Dick and Carey. Ini dipakai pembelajaran di S3 Universitas Negeri Jakarta yang jurusan teknologi pendidikan pasti diajar ini. Ini juga yang dipakai oleh Pak Leonard untuk sebagai dasar awal. Cuma Pak Leonard mengembangkan lagi dari sini. Jadi kembali kita mulai dari identifikasi instructional goal atau tujuan pembelajaran, diverifikasi dulu, diidentifikasi, lalu kemudian dianalisis dua. Itu analisis tentang, ini menarik karena ini yang di sebelumnya nggak ada. Pertama analisis peserta didik dan konteksnya, latar belakang orang tuanya, itu dianalisis di sini. Kemampuan peserta didik, ya. Dan sebenarnya lalu di sini baru analisis instruksionalnya, jadi pembelajarannya dalam pembelajaran tingkah lakunya. Dari sini kemudian dirumuskan menjadi istilah kita apa ya, output yang diharapkan. Jadi tujuan di kurikulum kita disebut dengan kompetensi yang diharapkan, Masya Allah. Jadi tujuan atau kompetensi yang diharapkan, performance. Ya. Kemudian dari sini dikembangkan teknik instrumen evaluasinya. Kan kalau pembelajaran kan harus ada evaluasi. Di sini kemudian dikaitkan dengan sini untuk merevisi pembelajarannya di sini berdasarkan hasil evaluasi ini. Kemudian baru dikembangkan kepada strategi pembelajarannya, kemudian dikembangkan bahan ajarnya, kemudian didesain teknik evaluasinya baik yang formatif maupun yang sumatif di sini. Nah, kemudian baru didesain evaluasi sumatifnya di sini, kemudian balik lagi di sini untuk melakukan analisis lagi dan terus ini untuk mengembangkan pengembangan pembelajaran di sini. Jadi kalau Anda tertarik pada pengembangan pembelajaran, tolong harus pakai konsep teori. Ini salah satu desain yang sudah dikembangkan oleh Dick and Carey. Saya lupa si Leonard menambahkan lagi satu tahap. Saya lupa yang di sini apa yang di sini. Nah, oke. Nah, ini tadi adalah model-model yang dapat dipakai dalam desain penelitian dan pengembangan. Kita mulai ulang review. Ini model yang pertama yang sederhana, modelnya Eddy. Kemudian yang lebih
ini yang juga sederhana, hanya satu siklus. Ini modelnya pengembangan modul pembelajaran Pustekom. Kemudian ini yang kemudian lebih lengkap, modelnya board and call. Kemudian di sini modelnya pembelajaran Sadiman, punyanya Sadiman, media pembelajaran, maaf. Dan di sini pembelajaran yang dilakukan Pustekom tadi sudah. Nah, ini yang lebih detail, dig and carry. Lupa, itu kan model-model dasarnya. Lalu bagaimana penerapannya? Nah, di sini contoh konkret penerapan yang dilakukan di tesis.